selamat datang di podcast Sarana Suara Rasa Wanita. Bersama aku Manda Dan aku Ata. Hari ini kita bakal bahas topik yang agak sensitif tapi penting banget di kalangan masyarakat, yaitu feminisme dan disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Nah, di podcast kali ini kita nggak cuma berdua nih. Kita bakal ditemenin sama para narasumber keren yang akan membantu kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, kita bakal ngebahas topik feminisme terlebih dahulu bersama narasumber kita, Kak Afril. Halo, aku Afril. Halo Kak April, gimana nih kabarnya hari ini? Apalagi pasti sekarang masa-masa UTS udah kelar kan? Pasti lebih happy gak sih? Iya, kabarku baik banget sih. Karena UTS juga udah selesai kan, semua matkul udah selesai UTS-nya, jadi udah ngerasa plong sih. Terus tiba-tiba aku jadi narasumber di Sarana itu rasanya kayak, wow, kebanggaan sendiri. Wah, kita juga nggak kalah senengnya bisa kedatangan Kak Afril yang keren ini. Semoga sesi diskusi kita kali ini bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penonton selama ini ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, kita mulai dari yang basic dulu kali ya. Menurut Kak Afril nih, sebenarnya feminisme itu apa sih gitu kan? Karena mungkin masih banyak banget dari penonton yang salah paham dalam mengartikan feminisme ini. Oke, kalau feminisme itu menurutku hal yang nggak sulit untuk dipahami ya. Karena kan intinya itu tentang kita itu memperjuangkan kesetaraan hak kita antara laki-laki dan juga perempuan gitu. Gimana kita kan sebagai seorang perempuan itu pasti pengen mendapatkan perlakuan ataupun kedudukan yang setara seperti laki-laki. Entah itu dalam hal pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi gerakan feminisme ini tuh sering dipandang sebelah mata, sering disalahartikan sama orang-orang. Katanya kalau perempuan yang memiliki jiwa feminisme ini yaitu pengen lebih dominan daripada laki-laki gitu, lebih pengen tinggi daripada laki-laki atau bahkan melawan laki-laki. Padahal kan ya kenyataannya kita itu cuma pengen dapat kedudukan yang setara seperti laki-laki dalam aspek-aspek kehidupan seperti itu. Berarti sebenarnya tuh feminisme lebih ke soal keadilan ya, bukan ke soal siapa yang lebih unggul. Tapi kalau misalkan kita lihat nih di zaman sekarang kan masih banyak masyarakat yang berpikiran kayak ngapain sih perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kan juga bakal nikah, bakal terus ngurusin kerjaan di rumah nih yang kayak masak, nyuci, ngurusin anak dan hal-hal lainnya. Kenapa pola pikir kayak gitu tuh masyarakat tuh masih ada mikir pola pikir kayak gitu tuh di era sekarang tuh masih ada gitu. Kenapa sih? Kalau menurut aku tuh karena lingkungan dan juga kebiasaan yang dari dulu itu udah kebentuk gitu. Jadi kayak tanpa sadar orang-orang itu pola pikirnya itu ngikutin yang udah ada, yang dari dulu gitu. Kan ya dari dulu kan perempuan itu sering dikaitin tentang masalah rumah dan juga ngurus keluarga gitu kan. Terus lama-lama hal ini tuh dianggap sebagai harusnya itu perempuan ya kayak gitu, tentang rumah dan juga tentang rumah tangga gitu, bahkan sampai sekarang gitu kan ya. Terus kalau kita lihat lagi kan, dari dulu itu udah ada perjuangan mengenai feminisme yang dilakukan oleh tokoh emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini gitu kan. Beliau kan juga ingin perempuan itu punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi dan juga bekerja seperti laki-laki gitu. Jadi ya sekarang tuh lebih ke gimana sih diri kita itu mulai sadar dan juga pelan-pelan ngerubah pola pikir biar nggak terus-terusan kebawa ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, berarti bener juga ya Kak. Berarti memang pola pikirnya yang harus dirubah pelan-pelan gitu. Soalnya juga realitas sekarang tuh udah beda banget lah sama zaman-zaman dulu gitu. Ya, apalagi di zaman sekarang tuh kan banyak nih yang nggak cuma suaminya aja yang bekerja, tapi istrinya tuh juga ikut bekerja. Jadi istrinya punya karir, suaminya juga punya karir. Tapi untuk urusan rumah tangga tuh kayak urusan masak, bersih-bersih itu diserahin ke ART alias asisten rumah tangga. Nah, kalau misalkan dilihat dari POV-nya Islam nih, dari sisi pandangnya agama khususnya Islam, itu tuh gimana sih, kayak diperbolehkan atau enggak, atau justru malah ada batasan-batasan tersendiri gitu?
Kalau dari pandangan Islam sendiri sebenarnya itu nggak ada ya larangan untuk istri itu bekerja atau berkarir gitu. Yang penting dia itu tetap menjaga nilai-nilai kehormatannya, nilai-nilai yang sudah diajarkan seperti menjaga sikapnya, terus juga menjaga tanggung jawabnya dalam berumah tangga gitu kan. Sering juga kan ya orang itu mengaitkan ketika istri bekerja itu mengaitkan dengan kodratnya seorang istri. Katanya istri itu harus memasak, harus bersih-bersih, pokoknya harus mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga. Padahal kodrat alami seorang istri itu adalah mengandung, melahirkan, dan juga menyusui gitu kan. Kalau untuk masalah rumah tangga itu dilakukan oleh kedua belah pihak, untuk suami dan juga istri gitu kan. Eh, Terus kalau seumpama dalam kondisi tersebut istri memilih untuk bekerja dan juga berkarir, terus dia meminta bantuan ART dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yaitu nggak ada masalah, itu diperbolehkan selama ya tadi tidak melanggar nilai-nilai kehormatannya dalam berumah tangga seperti itu kan. Kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga membantu pekerjaan rumah tangganya gitu. Dia tuh bukan tipe yang patriarki gitu kan ya. Terus itu juga nunjukin kalau Islam itu sebenarnya membebaskan seorang istri untuk berkarir, yang penting tetap menjaga keseimbangan dalam berumah tangga gitu. Jadi intinya boleh aja kok istri itu bekerja, terus menggunakan bantuan ART dalam pekerjaan urusan rumah tangganya itu. Berarti kita juga harus pinter-pinter nyari suami nih Iya, yang bisa betul, bantu betul kita banget. buat ngerjain urusan tangga kayak Nabi Muhammad SAW ya. Yang nggak patriarki lah gitu Iya, ya. betul banget. Berarti sebenarnya Islam itu cukup fleksibel ya Kak. Yang penting tetap ada tanggung jawab dan keseimbangan dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, tapi umumnya di Indonesia atau gampangnya di sekitar kita lah ya. Biasanya kalau ada perempuan yang udah menikah, terus mempunyai anak, itu tuh tapi tetap bekerja itu akan jadi bahan omongan tetangga gitu. Bener, tetangga Nah, julid. Bener banget. Nah, Julid. kira-kira gimana ya solusi yang tepat? Karena para perempuan ini tuh udah punya stereotype tersendiri yang kalau udah nikah tuh harus di rumah, terus harus jadi ibu rumah tangga dan ngurusin anak-anaknya gitu. Kayak kalau tetap kerja tuh nggak wajar selayaknya perempuan gitu. Menurut aku nih, jujur ya, yang pertama kita tuh harus nerima dulu kalau tetangga itu nggak bisa kita hentiin omongan. Dia itu pasti selalu beropini. Tanpa kita suruh beropini pun, pasti dia punya opini sendiri gitu kan ya. Bener banget. Kita kerja dikomentarin, Bener, apalagi bener, kalau bener. nggak kerja, pasti lebih dikomentarin. Ya kan? Bener. Terus tuh, ini tuh sebenarnya bukan kita salah atau benernya, tapi ya emang mereka itu punya aja opininya. Mau kita salah atau bener, aduh pasti ada yang dikomentarin kayak gitu kan. Terus kalau perempuan menikah tapi tetap kerja itu jadi omongan, menurut aku tuh karena pola pikir mereka yang masih ke bawah sampai sekarang, pola pikir buruk yang katanya perempuan itu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal kan di zaman sekarang kan udah nggak harus kayak gitu ya, harus lebih bebas berekspresi gitu kan ya. Jadi kalau ada yang ngelihat seorang istri itu bekerja, ada yang beda dikit, pasti sama mereka itu langsung dijudge gitu kayak, loh harusnya istri kan di dapur ya, harusnya istri itu ngurus di rumah, kok tiba-tiba kerja sih gitu. Padahal kan ya nggak apa-apa selama dianya fine aja kan, nggak ada masalahnya kan ya, keluarganya fine, suaminya fine, jadi ya it's okay gitu. Nah kalau solusi cara nyikapinya itu jujur kita itu nggak bisa berhentiin omongan orang tadi kan ya, kayak rasanya tuh mustahil banget buat dihentiin gitu. Jadi daripada kita tuh capek ngurusin omongan orang-orang, mending kita fokus ke kehidupan kita sendiri. Selama kita tahu apa yang kita lakukan itu baik, kita bisa bagi waktu dengan baik, dan juga keluarga kita fine-fine aja, itu udah cukup kok. Kan yang menjalani kita, dan mereka pun nggak tahu kondisi sebenarnya itu kayak gimana. Mereka cuma lihat dari luar, terus ngambil kesimpulan. Jadi ya nggak semuanya itu harus sesuai sama omongan tetangga. Toh omongan mereka pun nggak ada nggak ada pengaruhnya sama alur kehidupan kita. Pokoknya kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, udah gitu aja. Kalau kan mungkin juga ngerti nggak sih sifat tetangga tuh kan kadang mereka tuh nggak ngalamin kayak apa yang kita alamin, jadi mungkin mereka bisa aja kayak anggapannya kasarnya tuh kayak iri gitu nggak sih, karena kita memiliki pekerjaan tapi dia tuh nggak bisa bekerja karena mengurus anak segalanya, jadi dia kayak
jadi kayak ngomentari kita yang kayak jelek-jelek gitu kan, kayak kok kamu kerja sih, gimana anakmu nanti ini yang ngurusin siapa, gini itu kan pasti kayak bakal dikomentari kayak gitu kan. Nah, dan dari jawaban Kak Afril tadi tuh masuk akal banget sih. Emang ya kadang kita tuh kayak terlalu kepikiran, terlalu overthinking ya sama omongan orang. Padahal belum tentu mereka itu tuh ngerti kondisi kita tuh kayak gimana. Dan bener juga, mau gimana pun tuh pasti banget ada aja yang dikomentarin kayak hal sekecil itu pun, apapun itu tuh, kayak kita keluar rumah, kita mau kemana, itu pasti ditanyain dan dikomentarin, ya betul kan? banget. Nah, betul banget. Jadi serba salah lah sebenarnya kalau mengikuti kata-kata tetangga atau orang lain gitu. Nah, ternyata seru banget sih pembahasan topik kali ini gitu. Dari awal kita udah bahas feminisme, terus sampai realita di sekitar kita gitu. Ternyata banyak banget hal yang sering disalahpahami ya gitu. Dan yang paling kerasa sih ternyata semuanya balik lagi ke soal keseimbangan dan cara kita memandang. Bukan sekadar ikut-ikutan yang udah ada. Aku mau ucapin makasih banget ke Kak Afril buat sharing-sharing hari ini. Yang pasti kita dapat insight baru mengenai topik kita kali ini. Dan buat kalian yang lagi dengerin obrolan kita kali ini, semoga topik kali ini bisa nambahin perspektif dan bikin kita lebih terbuka dalam melihat isu-isu kayak gini. Jangan kemana-mana dulu ya, kita bakal hadir lagi ngebawa topik yang gak kalah seru dengan sumber keren lainnya yang akan nemenin kita. Tadi kan kita udah bahas tentang feminisme, sekarang kita akan ke topik disorientasi seksual bersama Kak Vanes. Halo teman-teman, aku Vanessa. Seneng banget sih bisa ketemu kalian di sini kali ini ya. Kita juga seneng banget nih ketemu Kak Vanes. Nah, aku mau tanya nih, kesibukannya Kak Vanes sekarang itu apa sih sehingga bisa meluangkan waktunya untuk berada di podcast Sarana ini? Nah jujur kalau dari aku sendiri emang agak sibuk ya. Maaf baru bisa mengabarin kali ini datang di sini nih. Nah aku tuh dari kemarin tuh ada sibuk organisasi, jadi kayak habis kuliah pulang tuh nggak langsung ke rumah, pulang itu masih harus organisasi lagi. Geser lah kita. Kata Gen Z tuh geser Geser, gitu. gak ada batas nih. Iya. Tapi untungnya bisa meluangkan waktu lah ya. Iya untuk betul sekarang banget. ini. Karena podcast kali ini tuh menurut aku tuh benar-benar menarik banget ya. Jadi aku datang ke sini, aku sempetin waktu aku. Terima kasih banyak loh. Kita juga seneng banget bisa bahas topik ini karena kan di mana-mana nih menurutku adalah kasus ini deh di media sosial, bahkan di sekitar kita tuh banyak banget gitu. Jadi pasti sangat menarik lah untuk ditonton dan dibahas pastinya. Betul banget. Nah, untuk pertama nih, kita tuh mau nanya kalau LGBT itu kan semua udah pasti tahu pengertiannya. Iya. Tapi untuk penyebab orang-orang memilih jalan ini tuh kenapa sih? Maksudnya entah ada kayak trauma atau cerita apa gitu yang menyebabkan orang-orang ini memilih jalan untuk LGBT gitu. Padahal ya pasti yang pertama aneh ya. Pertama Iya betul, aneh banget. Terus juga Soalnya gini, sama kalau LGBT ini itu dalam kutip ya kita gitu ya, itu kan suatu hal yang kayak kita misal suka sama sesama jenis, baik itu bisa cowok sama cowok ataupun cewek sama cewek atau banyaklah kejadian yang di luar sana ya kan. Nah kalau penyebabnya sendiri sebenarnya nggak bisa dilihat dari satu faktor aja. Nah, biasanya ada faktor lain nih, kayak faktor lingkungan, pengaruh, juga pergaulan. Terus ada juga pengaruh dari media sosial. Apalagi sekarang ini kan banyak orang yang menggunakan media sosial nih, aktif di memakai HP dan lain-lain, alat komunikasi lain. Di situ kan kita ada banyak platform kayak IG, Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain. Tapi kan yang paling tren sekarang kan mungkin TikTok ya, TikTok sama Twitter, iya kan. Nah dari situ kan kita banyak memaparkan informasi kan, dan kita itu tidak menyaring informasi. Nah selain itu bagi mereka sendiri itu di masa ini tuh dengan proses pencarian jati diri ya, terutama di usia remaja. Nah, di fase itu, seorang memang sedang mencoba memahami dirinya sendiri, termasuk perasaan dan juga ketertarikan yang dia alami. Kayak gitu. Jadi sih menurut aku memilih
di sini tuh bukan dalam arti yang sederhana gitu, tapi lebih ke proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik di dalam diri maupun di lingkungan sekitar. Berarti emang dari faktor-faktornya yang mempengaruhi seseorang itu sehingga dari dalam dirinya itu tuh yang memutuskan buat menyimpang gitu ya, buat itu kayak kasarnya belok gitu ya atau LGBT. Iya, tapi biasanya sih kalau dilihat dari zaman sekarang itu lebih banyak ke pengaruh pergaulan ya. Iya sih benar Pergaulan. banget. Karena denger sih ada banyak kan ya pergaulan bebas gitu di sekitar kita yang mungkin kita itu memang bukan dalam lingkup kita, tapi di luar sana itu ada, pasti ada gitu. Dan emang di luar nalar sih kayak gitu, di luar prediksi juga Iya, kan. bener. Gitu. Emang yang penting tuh harus kalau sekarang tuh kayak pilih-pilih temen itu lebih baik gitu gak sih demi kita juga kan. Betul sih, emang harusnya gitu. Kalau kita berteman itu ya kita bukan yang pilih langsung buang gitu ya. Bener-bener. Kayak ya kita masih bisa berteman baik, menghargai lah satu sama lainnya. Cuman ya kita tahu mana batasannya. Mungkin dia itu orangnya seperti apa, baikkah untuk kita ke depannya atau gimana gitu. Agar kita itu tidak ikut-ikutan mengarah ke arah belok gitu tadi ya. Bener banget. Bahaya juga nih kalau kita ikut-ikutan. Jadi emang harus menjaga diri lah ya. Iya, betul Emang banget. menyimpang banget gitu. Tapi aku tuh pernah dengar katanya bisa dari kayak trauma gitu. Jadi semisal kayak ada cowok sama cewek pacaran. Oh iya, bisa. Ada yang selingkuh atau menyakiti gitu. Itu Waduh. akhirnya jadi kayak gimana kalau aku mencoba yang sama jenis aja ya. Karena pasti lebih nyambung gitu ya pemikirannya gitu. Jadi faktor itu juga ternyata bisa juga ya. Bisa kalau trauma ya, karena setiap orang kan memiliki rasa trauma masing-masing ya. Mungkin karena dulu misal sering nih pacaran, sebenarnya pacaran itu juga tidak boleh ya dalam Islam. Boleh. Tapi kalau mungkin dari cerita kakak ya, mungkin ada trauma karena cowoknya, pasangannya yang masa lalu, mungkin dia udah coba gonta-ganti nih cowok gitu, deketin, terus akhirnya dia putus asa. Akhirnya tumbuh rasa trauma yang sehingga kayak kalau misal aku sama cowok itu kayaknya nanti tersakiti lagi. Mendingan aku ngobrol sama temanku yang cewek nih kayaknya enak. Terus akhirnya makin dari situ lah deket. Iya, muncul. Ya banget sih kalau kayak gitu sih. Iya. Berarti jadi efek pacaran juga tuh bisa menyebabkan lebih jauh lagi. Iya, pengaruhnya tuh negatif. Udah pacaran itu negatif, terus ketambahan dampaknya itu double negatif. iya banget sih. Balik lagi ke topik yang LGBT tadi. Iya. Tapi kenapa yang akhir-akhir ini tuh di Indonesia LGBT malah dinormalisasikan gitu? Maksudnya malah masyarakat tuh mengajari gitu. Padahal kan udah langsung dilihat orang normal gitu. Dan itu kan bukan malah menyimpang gitu. Misalnya kita sebagai orang normal yang misalnya kebanyakan kan orang normal gitu. Iya. Malah Harusnya normal sih. menormalisasikan. Iya. Itu gimana sih ya itu tuh? Sebenarnya itu agak sulit ya, karena kita ini kan sekarang udah zamannya udah modern nih, yang udah aku bilang tadi, yang kayak kita itu apa-apa di HP, media sosial, di internet kan banyak ya. Jadi kita itu mengutarakan pendapat itu bisa dengan mudah gitu di platform media sosial tadi, apalagi di TikTok. Orang dapat informasi pasti dia itu langsung kayak oh iya percaya langsung gitu ikut-ikutan. Apalagi ada yang namanya FOMO dan juga trending. Nah, itu dia yang menyebabkan. Itu dia. Kan sekarang banyak anak-anak Gen Z, mungkin bukan Gen Z aja, Gen Alpha yang kecil-kecil juga. Itu kan pasti kalau ada tren terbaru itu pasti ikut-ikutan tanpa menyaring, dan peran orang tua itu sangat penting di situ ya, karena harus membatasi privasi lah buat mereka ya. Apalagi dengan hal-hal yang kayak LGBT kayak gini kan banyak terjadi di luaran sana, dan memang kontennya ini kalau aku lihat-lihat di TikTok ya makin banyak gitu kan konten yang muncul di HP. Jujur kayak menurut aku sih udah tahu menyimpang gitu, tapi mungkin ada warga lah netizen gitu ya komen-komen gitu ikut-ikutan, kayak mungkin udah mulai dinormalisasikan gitu. Nah, karena keterbukaan ini tadi, faktor informasi yang udah terbuka banget di media sosial, ini tuh sebenarnya di sisi lain itu membuat kita bisa mengekspresikan diri, benernya kayak gitu. Tapi di sisi lain muncul perbedaan pandangan di masyarakat. Ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Biasanya kayak rasis langsung menolak gitu loh. Ada kan juga kayak gitu. Sebenarnya
hal kayak gini tuh harusnya tuh bener-bener dilarang ya di Indonesia. Apalagi kita itu berbasis Pancasila, yang dimana kita itu ada norma agama juga ada, terus habis itu tradisi juga ada, dan juga norma sosial. Bahkan kita itu karena kebanyakan mayoritas di Indonesia itu agama Islam, kita kan akhirnya ada undang-undang perkawinan nih, yang dimana di situ udah dijelaskan bahwasanya kita itu dilarang untuk menikah sesama jenis. Bahkan di Malang kemarin pun ada kasus. Iya kan? Itu ya hot topic banget. Aku juga nggak nyangka sih kenapa dia itu bisa nikah siri ya, nikah siri, terus sesama jenis dan dia nggak tahu gitu. Terus menurut aku sih, ya kita tuh harus pinter-pinter banget memilah, dan juga sebenarnya hal ini tuh bukan dinormalisasikan, tapi mungkin ada beberapa orang yang menyelewengkan gitu ya, ikut terbawa arus. Gitu aja sih. Jangan jauh-jauh deh. Temanku juga ada kok yang LGBT. Aduh. Temanku Itu juga sih ada. bahaya banget sih Kak kalau kayak gitu. kan? Hati-hati banget sih. Karena kalau memang kita nggak bisa membatasi diri kita, biasanya juga ikut terpengaruh. Tapi sebenarnya hal yang kayak gitu tuh mengganggu nggak sih? Sebenarnya kalau menurut Kakak tuh. Kalau dari aku sendiri ya kan, ya sebenarnya dari temanku itu tuh baik sih. Iya. Dia kayak kalau misalkan berteman ya oke. Tapi kadang kalau aku lihat dari percintaannya itu yang agak menyimpang, jadi kayak gimana gitu loh. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak merinding sendiri gitu loh. Iya sih, pastinya ya, karena kita itu gini, kalau kita udah ada arus yang benar, kita udah tahu hal itu baik dan benarnya, pasti kan rasanya juga janggal, aneh gitu. Jadi kalau melihat hal-hal yang menyimpang tuh pasti rasanya berbeda banget gitu kan Kak. Kayak harusnya nggak gitu, tapi kenapa begitu? Bener. Tapi kita pun kalau mau negur juga nggak bisa sembarangan gitu kan. Kayak kalau dilihat di medsos kan kayak oh ya udah, tapi kan kalau di lingkungan Lingkungan itu kita juga sendiri dekat gitu gimana gitu susah ya. banget. Tapi emang di Indo ini udah ada yang namanya nilai agama, syariat agama. Terus ya tadi tradisi leluhur kan juga nggak mengajarkan hal yang seperti itu kan, nggak dibenarkan juga kan. Terus norma sosial, menurut norma sosial kan pasti juga salah hal yang kayak begitu. Terus ada juga yang tadi aku sebutin kayak undang-undang perkawinan itu kan udah jelas banget kita tuh harusnya nikah tuh yang beda jenis, maksudnya kayak cowok sama cewek itu hal yang berpasangan. Karena memang menikah itu mendapatkan pahala loh ya, pahalanya lebih besar di situ. Oh iya, ibadah, benar. Iya, betul sekali. Masa mau zina umur hidup? Iya, betul banget. Semisal nih ada orang di sekitar kita, yaitu kayak kakaknya tadi gitu loh, memilih jalan LGBT itu atau belok ya, kita harus gimana gitu? Karena kalau kita langsung menghakimi, menegur itu malah jadi konflik baru, kayak awalnya jadi teman yang baik, terus karena menegur malah jadi musuhan, kan malah jadi konflik gitu kan. Itu nggak boleh gitu. Nah, solusi yang terbaik dari pandangan Islam yang menjelaskan bahwa kita tuh harus gimana gitu sebagai temen. Ya sebenarnya ya kalau menurut aku ini bagian paling penting sih sebenarnya buat solusi ini. Dalam Islam kita kan diajarkan untuk membedakan antara perbuatan dan juga orangnya. Artinya kita tidak bisa membenarkan perbuatannya. Karena dalam ajaran Islam kan sudah jelas adanya batasan tentang hubungan yang dilarang itu tadi, yang benar-benar tidak diperbolehkan. Tapi di sisi lain kita itu harus bisa menghargai dan memperlakukan orangnya itu dengan baik, dan karena kita sesama manusia ya, kan ada HAM ya juga, asasi manusia, dan kita tuh juga harus menghargai. Sebagai Indonesia kan kita ada berbasis Pancasila itu tadi yang harus saling toleran. Nah itu kita harus memperhatikan hal tersebut juga. Jangan sampai kita menegur terus sampai kayak menyakiti hati mereka secara langsung ya. Ada kan orang kayak misal nggak suka nih, kamu tuh salah, kamu tuh LGBT, kamu tuh nggak baik tau. Kalau menurut kakak itu kan rasanya sakit ya kalau kayak gitu tuh langsung. Iya, karena mungkin dari faktor tadi dirinya itu kayak dari diri sendiri trauma atau yang apa gitu, dia akhirnya mencoba seperti itu, menyimpang kayak gitu. Kan kita nggak ada yang tahu gimana backstory-nya dia ya kan. Pasti kita itu harus bisa menghargai gimana pun caranya,
kita kayak misal ngomongin ke dia itu baik, bisa dengan kita berikan dukungan positif dulu ke mereka, kita berikan lingkungan yang positif bagi mereka, dan mungkin kita ajak ikut syariat-syariat Islam nih, kayak ikut kajian, ikut apapun itu yang berbau dengan ajaran agama Islam yang tidak menyimpang itu tadi. Itu bisa dengan seperti itu, selain mengajak dia ya. Terus kita ajak ngobrol nih baik-baik, face to face, hati ke hati gitu ya. Mungkin nggak secara yang frontal seperti tadi ya, secara pelan-pelan aja gitu kan. Terus selain itu kita tuh juga perlu tahu menjaga batasan diri kita sendiri agar tidak berada di jalan yang menyimpang. Terus yang nggak kalah penting, kita juga bisa dengan cara mendoakan mereka gitu, agar mereka itu bisa kembali ke jalan yang baik gitu tadi. Sebenarnya sih cara yang simple itu kayak kita share itu tadi ya, karena kita kan sekarang banyak yang dari media sosial nih. Nah, kita bisa share kayak informasi ke dia gitu, mungkin konten yang menarik, yang positif tentang ajaran Islam ke mereka. Bagaimana sih LGBT, bukan LGBT sih, apa ya namanya, Lebih ke jalan yang benar gitu iya, ya. lebih ke kayak pandangan Islam harusnya seperti ini. Menikah itu adalah ibadah, Ya, misalnya kayak gitu. gitu. Menikah dengan lawan jenis ya maksudnya, cowok dan cewek ini ya maksudnya kayak gitu. Itu adalah sebuah ibadah, itu adalah pahala yang nanti mendapat pahala yang banyak, dan di situ itu banyak keberkahan, dan juga kita pun tidak dapat azab gitu loh, tidak dapat dosa yang besar karena hal tersebut. Kan LGBT ini termasuk ke dalam zina ya, termasuk dosa yang besar. Iya, betul sekali. Bahkan dulu itu juga ada di surat Al-A'raf ya, ayat 80 sampai 81, itu tuh ada di kaum Nabi Lut, yang dimana di situ kaum Nabi Lut tuh melampaui batas. Ya, di sini yang dimaksud melampaui batas itu adalah perilaku menyimpang LGBT ini tadi. Bahkan ada di surat Hud ayat 77 sampai 83. Nah, Nabi Lut tuh kedatangan tamu, yang tamunya ini adalah malaikat. Nah, di saat itu ternyata kaumnya itu melakukan kejahatan seksual, kekerasan seksual, terus terhadap tamu-tamu itu tadi. Astagfirullahaladzim, memang bener-bener deh. Terus di saat itu juga Allah memberikan azab yang pedih buat mereka tuh. Jadi menurut aku ya, sebenarnya untuk solusi ini ya itu tadi ya Kak, harus kita gimana ya, pelan-pelan. Karena contohnya kita mengasih ajaran syariat Islam, kaidahnya yang bagaimana secara benarnya, karena di dulu aja udah dapat azab gitu. Bahkan kalau sekarang ya azabnya nanti pasti iya, kalau kita tahu, apalagi teman kita yang deket banget gitu kan, pasti kalau nggak kita ingetin dengan baik secara halus, itu juga nggak enak bagi mereka. Tapi kita harusnya memang memberikan arahan yang terbaik lah, sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya, kayak gitu. oh gitu ya. Ih, aku baru tahu loh cerita yang Sama. Lot itu. Aku kira tuh kayak emang baru, kan sekarang akhir ke zaman ya. Aku kira tuh baru-baru sekarang, ternyata udah dari dulu. Emang udah dari dulu itu ada di kaumnya Nabi Lut waktu itu. Berarti emang mungkin berulang gitu ya. Iya. Juga sebagai contoh kalau hal seperti itu tuh ada azabnya gitu. Iya. Ya, yang mengerikan itu ya azabnya sih. Jadi kalau kita menemukan teman-teman yang seperti itu tadi, itu alangkah baiknya kita berikan mereka video tadi, share video konten yang menarik, terus ajak mereka ke tempat ajaran kajian Islam kayak gitu. Terus kita omongin lah baik-baik, hati ke hati, betul. Yes, betul sekali. Terus kalau mungkin ya kita dengan bercandaan, tapi yang bercandanya tuh mengarah ke hal yang baik gitu juga boleh. Pokoknya nggak langsung frontal. Kamu tuh LGBT gini-gini gitu. Nggak boleh. Jangan kayak gitu, karena itu akan menyakiti perasaan mereka. Ya, secara kaidah Islamnya ya kita harus menghargai juga, toleran juga, bener memberikan saran, tapi kita harus saling menghargai gitu aja. Soalnya juga kalau katanya kan kalau emang ada teman kita yang salah, nggak harus LGBT ya, misalnya sama ada yang salah itu kan memang kita malah harus wajib mengingatkan. Iya, wajib mengingatkan. Dan kalau biasanya ada beberapa mungkin kayak
hal salah itu kalau nggak dari diri kita sendiri tuh nggak bisa berubah. Itu kan bisa juga gitu kan. Iya, Makanya, bisa jadi. makanya kita berusaha untuk kayak memberikan pengertian yang lebih positif. Gitu. Jadi untuk kayak berubah atau enggaknya itu memang harus dari diri sendiri. Iya. Jadi intinya sih sikap kita tuh harus seimbang. Jadi tidak membenarkan hal tersebut, tapi juga tidak membenci secara berlebihan, melainkan tetap bersikap baik, toleran, bijak, dan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Iya. Gitu sih, Kak. Nah, para penonton, menarik banget nih ya topik yang kita bahas kali ini dengan dari jawabannya Kak Vanes. Jadi kita juga harus tetap seimbang nih ya, antara tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, tapi kita juga di sisi lain tuh nggak boleh kehilangan nilai kemanusiaannya kita, begitu ya. Nah, aku juga suka poin pas Kak Vanes bilang tentang membedakan antara perbuatan dan juga orangnya gitu. Karena kadang yang terjadi di masyarakat, orang langsung menghakimi tanpa mencoba memahami atau setidaknya bersikap dengan cara yang lebih bijak lah. Betul sekali. Terima kasih banyak ya Kak Vanes. Iya, terima atas kasih jawabannya banyak. dan pandangannya yang sangat-sangat insightful dan memberi kita ilmu yang baru. Dan juga para penonton nih pasti dapat ilmu baru nih ya dari pertanyaan-pertanyaan kita yang selalu ada di otak tapi kadang-kadang nggak bisa ditanyain nih. Iya, ya. betul. Emang pertanyaan ini tuh sensitif ya. Betul, Memang sensitif. Ya, semoga bisa jadi pelajaran ya buat kita semua. Iya, betul. Dadah. Dari obrolan hari ini, kita bisa belajar kalau feminisme itu intinya tentang hak kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Serta kita juga dapat tips-tips nih, gimana sih cara nanggepin orang-orang yang selalu komentar tentang hidup kita. Nah, kita juga mendapatkan ilmu baru kalau ada temen atau orang di sekitar kita yang memilih untuk menyimpang, itu kita nggak boleh langsung menghakimi gitu, tapi mencoba menasihati dengan baik-baik pastinya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas ilmu barunya untuk para narasumber kita, yaitu Kak Afril dan juga Kak Vanes. Nah, untuk para penonton, jangan lupa tungguin ya episode kita selanjutnya karena pasti masih banyak topik-topik yang menarik yang bakal kita bahas. Bener banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.